Oke, selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang peretasan akun pribadi melalui pop-up berbahaya pada situs baca komik ilegal. Perkenalkan, saya Sabit Mantovani dengan nomor NPM 3 digit terakhir yaitu 280. Ya, perkenalkan nama saya Aldi Pramudia dengan NPM 3 digit terakhir 297. Perkenalkan nama saya Neka Pratama Wibowo dengan NPM terakhir 299. Dan saya Risa Arsanti dengan NPM terakhir 287. 3 digit NPM 63. Oke, di sini kami akan membahas yang pertama tentang studi kasus, kedua analisis kasus, tiga saran, dan yang terakhir kesimpulan. Oke, yang pertama ada studi kasus. Di sini ada deskripsi kasus seperti waktu kejadian 9 Oktober 2025 dengan korban Andika Pratama Wibowo dan dengan modus iklan pop-up dalam webkomik ilegal dan dampak kehilangan akun Google dan mendapat notif yang mengkhawatirkan. Jenis cybercrime yaitu klasifikasi jenis berdasarkan target dan alasan kasus termasuk ke dalam jenis karena data pribadi korban telah dicuri dan digunakan untuk aktivitas yang merugikan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis hukum terkait pasal-pasal apa saja yang dilanggar oleh peretas dalam pasal, yakni pasal 65, pasal 12, dan pasal 66. Di mana pada pasal 65 ini dijelaskan bahwa melarang perolehan atau pengumpulan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kemudian di pasal 12, yakni subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran perlindungan data pribadi yang dialaminya. Kemudian pada pasal 66 melarang pembuatan data pribadi palsu atau memasukkan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Next. Analisis aspek CIA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ketiga aspek CIA. Yang pertama, ada confidentiality atau kerahasiaan, di mana data pribadi dari korban itu sudah tidak bersifat rahasia karena data-datanya sudah diambil alih oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kedua ada integrity atau integritas, di mana data pribadi dari korban sudah tidak utuh dan tidak akurat karena kemungkinan pelaku ini sudah mengubah konfigurasi akun seperti mengubah kata sandi, email pemulihan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada aspek availability atau ketersediaan, di mana data pribadi dari korban ini sudah tidak tersedia karena sudah tidak tersedia sehingga korban ini sudah tidak dapat mengakses kepada akun pribadinya dia sendiri karena ya tadi sudah diretas dan diambil oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Baik, selanjutnya yaitu ada faktor penyebab. Nah, di sini dibagi menjadi 4 penyebab. Yang pertama yaitu adblock. Pengguna mematikan atau tidak memasang adblock plus uBlock origin 95%. Serangan berasal dari malicious ads atau malware phishing. Tanpa adblock, browser langsung menjalankan skrip berbahaya dari jaringan iklan abal-abal seperti Popcast, habis itu Propeller Ads, Exoclick, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada passkey. Nah, tidak ada tuh FA berbasis hardware atau passkey. Mayoritas hanya pakai SMS atau email. Begitu email utama kena, penyerang bisa bypass atau ganti 2FA dalam hitungan menit. Yang ketiga yaitu ada literasi. Literasi keamanan cyber yang cukup rendah di kalangan pengguna situs bajakan. Target utama adalah anak SMP, SMA, bahkan ada yang juga mahasiswa yang tidak tahu bahwa baca komik gratis bisa berujung akun IG atau Twitter senilai ratusan juta hilang dalam 30 detik. Yang terakhir ada tombol palsu. Nah, pengguna mudah tertipu social engineering sederhana. Pop-up bertuliskan klik allow atau lanjut baca. Bisa juga ada very you not a robot, close this ad. Nah, ada juga menyerupai tombol X, tapi bukan tombol X betulan. Nah, melainkan itu hanya tipu daya, biar kita eh, apa ya, pencet tombolnya gitu. Nah, kebanyakan anak atau remaja langsung klik tanpa memikirkannya. Bisa di next. Nah, di sini ada saran, beberapa saran untuk pengguna. Nah, pengguna disarankan untuk menghindari situs ilegal yang sering memunculkan pop-up tidak aman.
Selain itu, penting untuk selalu memperbarui kata sandi, mengaktifkan autentifikasi dua faktor, serta memperhatikan notifikasi login mencurigakan. Untuk pelajar, biasanya kasus ini dapat dijadikan latihan untuk memahami konsep dasar keamanan cyber. Namun, di masa depan dianjurkan untuk memperluas cakupan dengan data tambahan atau analisis teknis yang lebih mendalam. Untuk bagi masyarakat, tingkatkan kesadaran mengenai bahaya malware phishing dan pop-up berbahaya. Gunakan perangkat lunak keamanan seperti antivirus, maaf, atau adblock untuk meminimalkan resiko selama aktivitas daring. Yang terakhir yaitu bagi pengelola situs. Platform layanan digital seperti penyedia akun game maupun media sosial diharapkan terus meningkatkan sistem keamanan, termasuk deteksi login yang tidak wajar dan perlindungan token sesi. Oke, kita masuk pada kesimpulan. Berdasarkan analisis terhadap kasus peretasan akun melalui pop-up berbahaya pada situs komik ilegal, kami menyimpulkan bahwa insiden ini terjadi akibat rendahnya kewaspadaan pengguna serta risiko tinggi dari situs yang tidak memiliki kontrol keamanan yang memadai. Klik pada pop-up memicu aktivitas berbahaya seperti pengalihan ke halaman phishing atau eksekusi skrip pencurian data, sehingga pelaku dapat memperoleh akses tidak sah ke akun pribadi pengguna. Peristiwa ini menunjukkan bahwa tindakan yang tampak sederhana sekalipun dapat menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan digital. Selain itu, kasus ini memperlihatkan gangguan pada beberapa aspek utama keamanan informasi, terutama kerahasiaan dan ketersediaan akun korban. Melalui pemahaman kasus ini, pengguna diharapkan lebih berhati-hati dalam memilih situs yang diakses serta mampu mengenali indikasi awal kompromi akun. Penelitian sederhana ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dasar mengenai pentingnya keamanan siber dalam aktivitas daring sehari-hari. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kami mohon maaf bila ada salah kata atau dan lainnya. Sekian, terima kasih.